Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan tentang kisah pengalaman seseorang yang mengalami penyakit berbulan-bulan. Dia mengalami sakit selama berbulan-bulan hingga akhirnya dia tidak berangkat kerja. Setelah ditelusuri, sakitnya ini ternyata diguna-guna oleh rekan kerjanya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Langsung kita masuk ke ceritanya. Sebut saja namanya Pak Ridwan. Dia akan menceritakan tentang majikannya yang mengalami sakit-sakitan selama beberapa bulan. Sebut saja namanya Pak Sofyan. Pak Sofyan ini mengalami kejadian yang membuat dirinya sakit-sakitan, dan dalam bisnisnya, dalam bekerjanya itu sempat terhenti karena ada masalah dengan kondisi fisiknya. Pak Sofyan yang bekerja di salah satu perusahaan besar di kotanya selama hampir 5 tahun. Dia bekerja, dan selama 4 bulan lamanya kondisi fisiknya itu memburuk. Awal ceritanya, Pak Sofyan sepulang dari kantor, kondisinya itu masih baik-baik saja. Namun setelah 1 minggu sepulang dari kantor, Pak Sofyan mulai merasa badannya itu capek, lemas, dan sangat butuh istirahat. Padahal dirinya bekerja di dalam ruangan yang nyaman, tapi tidak tahu kenapa badannya ini sangat lemas. Di hari esoknya, dalam keadaan tubuh yang merasa lemas, dipaksakan untuk berangkat ke kantor. Pak Ridwan yang sebagai sopir pribadi mengantarkan dan menunggu sampai jam istirahat, karena saat jam itu dipastikan keluar untuk membeli makanan. Pak Sofyan pun sempat cerita kalau kondisi badannya ini mulai tidak enak sampai tidak fokus dalam bekerja. Sore harinya sepulang bekerja, Pak Sofyan itu mulai merasakan di perutnya, di dadanya terasa ada yang bergerak, dan dadanya terasa sakit, seperti susah untuk bernafas. Perutnya pun seperti ditusuk-tusuk jarum, sangat sakit sekali, hanya bisa berbaring di kamar, mengguling-gulingkan badan. Rasa sakit yang luar biasa. Nah, Pak Ridwan yang mendengar kondisinya Pak Sofyan yang kian memburuk, mengusulkan agar Pak Sofyan diperiksakan ke dokter. Tapi waktu itu enggan untuk memeriksakan ke dokter. Alasannya, ini pasti hanya efek kecapean. Rasa sakit itu pun berlanjut sampai 1 minggu lamanya. Saat hari libur, tepatnya hari Sabtu dan Minggu, Pak Sofyan yang biasanya lari pagi kumpul dengan tetangganya, tapi hari itu Pak Sofyan hanya terbaring lemas di dalam rumahnya. Sementara istri dan anak-anaknya, ia menganggap sakitnya Pak Sofyan sakit biasa yang butuh istirahat cukup. Tapi di hari Senin, Pak Sofyan benar-benar merasakan kalau tubuhnya ini sangat sakit, seperti ada yang menusuk-nusuk di bagian perutnya, dan nafasnya pun sesak, seperti ada yang mencekik lehernya. Yang akhirnya Pak Sofyan memutuskan untuk izin tidak bekerja, dan saat itu pun Pak Sofyan diperiksakan ke dokter dengan Pak Ridwan yang sebagai sopir menghantarkan Pak Sofyan ke dokter spesialis. Di situ Pak Sofyan dinyatakan kalau dia hanya butuh istirahat karena kecapean yang membuat nafasnya sesak. Hanya butuh istirahat total sampai kondisinya membaik dan diberikan vitamin. Setelah meminum obat hari Selasanya, Pak Sofyan merasakan ada perbedaan di tubuhnya. Tapi sewaktu hendak berangkat kerja, rasa sakit itu muncul kembali. Yang tadinya hendak berangkat ke kantor pun diurungkan. Kenapa perutku sakit sekali? Sakit yang secara tiba-tiba membuat istrinya menyarankan agar suaminya ini selama beberapa hari ke depan izin tidak berangkat kerja sampai kondisinya benar-benar membaik. Namun sudah 5 hari izin tidak ke kantor, kondisi Pak Sofyan semakin memburuk sampai dibawa ke rumah sakit dan dirawat inap. Dokter yang mengatakan kalau sakitnya Pak Sofyan ini karena ada penyumbatan di tenggorokannya, tapi saat dioperasi dilihat secara langsung oleh dokter, di tenggorokannya ini sama sekali tidak ada penyumbatan, semuanya aman. Tapi saat di USG sangat jelas ada benjolan yang menyumbatnya. Pak Sofyan yang dirawat di rumah sakit itu sampai 1 bulan lamanya. Pak Sofyan yang sudah absen lama di kantornya
dan pekerjaannya ini diwakilkan oleh orang kepercayaannya. Sebut saja namanya Pak Kamal. Pak Kamal ini sudah ikut bekerja dengan Pak Sofyan sudah 3 tahun lamanya. Nah, Pak Sofyan ini memerintah Pak Kamal untuk mengurus semua pekerjaan kantor. Yang singkat ceritanya, Pak Sofyan yang dirawat di rumah sakit dengan kondisi kesehatan yang tak kunjung membaik. Sampai akhirnya Pak Sofyan pindah ke rumah sakit yang lain. Dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain, sampai 5 rumah sakit dikunjungi. Namun kondisinya tidak kunjung sembuh. Tidak ada perubahan sama sekali. Pak Ridwan yang melihat majikannya ini setiap harinya kesakitan dan menyarankan kepada Pak Sofyan agar mencari pengobatan alternatif. Barangkali ada hal-hal yang tidak diinginkan yang membuat kondisi Pak Sofyan tak kunjung membaik. Hampir selama 3 bulan setelah dirawat di rumah sakit, kondisi fisiknya Pak Sofyan yang tidak ada perubahan. Sampai akhirnya istrinya Pak Sofyan mengikuti saran dari Pak Ridwan untuk ke salah satu pengobatan alternatif, yaitu salah satu ustadz yang terkenal bisa menyembuhkan orang yang terkena guna-guna. Nah, disitulah Pak Sofyan diterapi, diruqyah, dibacakan berbagai doa, ayat kursi, ayat ruqyah, sampai tubuhnya Pak Sofyan ini seperti mengeluarkan hawa panas yang membuat Pak Ustadz mengobatinya terpental ke belakang. "Ah, ini sakit sekali, panas, panas, tolong!" Erangan Pak Sofyan yang kesakitan. Pak Ustadz pun yang berusaha menenangkan Pak Sofyan dengan segala doa yang diyakininya. Sampai hampir 2 jam lamanya, akhirnya Pak Sofyan bisa tenang. Dari hasil komunikasi Ustadz itu, yang ternyata sakit yang dialami Pak Sofyan seperti ditusuk-tusuk, dan nafasnya yang sesak itu karena ada sesuatu yang tidak terlihat yang di dalam tubuhnya Pak Sofyan. Pak Sofyan mendengar fakta itu sempat terkejut karena dia merasa tidak ada pesaing, tidak ada yang ingin menjatuhkannya, tidak ada yang dimusuhi oleh Pak Sofyan. Tapi kenapa ada yang setega itu ke dirinya? Saat Pak Sofyan menanyakan siapa pelakunya, justru Ustadz menyarankan kepada Pak Sofyan, soal siapa pelakunya kita serahkan kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan balas dendam, tapi jika Tuhan sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin untuk mereka yang sengaja melakukan itu. Biarkan saja, yang penting kondisi Pak Sofyan sekarang sudah membaik. Singkat ceritanya, Pak Sofyan yang sudah kembali dalam keadaan membaik. Pak Sofyan kembali bekerja seperti biasa, tidak lagi merasakan sakit di perutnya. Nah, tentang orang yang sudah melukai dan membuat Pak Sofyan sampai berbulan-bulan terbaring sakit-sakitan, Pak Sofyan berusaha tidak mempermasalahkannya. Biarlah Tuhan yang membalas itu semua. Yang penting Pak Sofyan tidak berbuat jahat kepada orang lain. Setelah beberapa bulan, Pak Sofyan aktif kembali seperti sedia kala, bekerja di kantornya tanpa ada kendala dengan kondisi fisiknya. Pak Kamal yang selama ini menggantikan pekerjaannya Pak Sofyan, tiba-tiba izin tidak berangkat. Dan izin tidak berangkatnya itu bukan sehari atau 2 hari, tapi 1 minggu. Memangnya Pak Kamal sakit apa? Kenapa 1 minggu belum juga berangkat? Tanya Pak Sofyan kepada salah satu karyawannya. Dan waktu itu lewat orang suruhannya Pak Sofyan mencari tahu tentang kondisi Pak Kamal, sudah membaik apa belum. Dan ternyata masih dalam keadaan sakit-sakitan dengan tubuh yang lemas, jadi belum bisa beraktivitas seperti biasanya. Yang akhirnya Pak Sofyan membiarkan atau mengizinkan Pak Kamal untuk istirahat, memulihkan badannya. Singkat ceritanya, sampai sebulan Pak Kamal tak kunjung berangkat kerja juga. Akhirnya Pak Sofyan datang secara langsung ke tempat di mana Pak Kamal tinggal. Disitulah Pak Sofyan melihat secara langsung kondisi tubuhnya Pak Kamal yang awalnya gemuk dengan perut buncit, tapi setelah 1 bulan tidak pernah ketemu, kondisi fisiknya berubah drastis. Tubuhnya terlihat kurus dengan wajah yang sangat pucat. "Apa yang sebenarnya terjadi sama kamu? Kenapa sakitnya kamu tidak kunjung sembuh juga?" tanya Pak Sofyan. "Saya nggak apa-apa, Pak. Saya cuma sesak nafas saja dan badan saya terasa lemas. Setiap kali saya mau berangkat, badan saya lemas sekali.
Dada saya pun sesak. Mohon maaf ya kalau saya belum bisa berangkat seperti biasanya. Pak Sofyan yang melihat kondisinya Pak Kamal yang memprihatinkan, Pak Sofyan memahaminya karena Pak Kamal sendiri orang yang sudah dipercayainya selama bertahun-tahun untuk mewakili tugas dari kantor. Setelah 1 bulan, dari minggu pertama ke minggu kedua sampai 2 bulan, kondisinya Pak Kamal yang tidak kunjung membaik juga, sampai akhirnya Pak Kamal mengundurkan diri dari jabatan wakil kepala di tempat Pak Sofyan dengan alasan dia butuh uang pesangon untuk pengobatan dirinya. Pak Sofyan yang tidak menginginkan Pak Kamal itu mengundurkan diri sebagai wakil dari Pak Sofyan, yang akhirnya segala biaya rumah sakit itu Pak Sofyan yang menanggung. Pak Kamal sendiri masih dalam keadaan terikat sebagai karyawan di tempat Pak Sofyan. Tentang biaya perawatan di rumah sakit yang sudah 5 kali pindah dengan kondisi fisiknya Pak Kamal selama hampir 3 bulan lamanya semakin parah. Fisiknya yang tadinya gemuk dengan perut yang buncit, setelah 3 bulan kondisinya benar-benar sangat memprihatinkan. Tubuhnya yang terlihat sangat kurus, tulangnya ini sampai kelihatan, wajah yang pucat seperti mayat hidup, keadaan yang sangat memprihatinkan. Sungguh pemandangan yang tidak enak untuk dipandang. Pak Ridwan sampai terkejut melihat kondisi fisiknya Pak Kamal yang semakin memburuk. Pak Ridwan sendiri pernah memberikan saran ke Pak Kamal untuk pergi ke tempat Ustadz, tapi Pak Kamal menolak dengan alasan, "Saya sakit asma, jadinya tubuh saya seperti ini, dan karena itu juga saya sulit untuk bernafas." Tidak hanya Pak Ridwan yang menyarankan, Pak Sofyan pun sudah menawarkan, bahkan bersedia untuk mengantarkannya ke tempat Ustadz, tapi Pak Kamal tetap menolaknya. Dalam kurun waktu 5 bulan tidak berangkat juga, sampai akhirnya jabatan wakil kepala digantikan oleh orang lain, dan setelah 5 bulan lebih terdengar kabar kalau Pak Kamal itu semakin parah kondisinya. Setiap malam selalu teriak, menjerit kesakitan. Ada satu waktu sebelum dirinya ini meninggal, pada jam 12 malam, kondisi Pak Kamal yang terbaring lemah dalam tidurnya tiba-tiba teriak meminta tolong. "Tolong, tolong, ampuni aku, tolong." Istrinya yang mendapati keadaan suaminya terus-menerus meminta tolong dalam keadaan terpejam sempat bingung apa yang sebenarnya terjadi. Ceritanya semakin menjadi-jadi, yang secara tiba-tiba perutnya membesar sampai beberapa hari. Di setiap malam Pak Kamal selalu kesakitan, sampai akhirnya Pak Kamal meninggal dunia dengan keadaan yang tidak wajar. Tapi sebelum meninggal, Pak Kamal menitipkan secarik surat ke istrinya untuk diberikan ke Pak Sofyan. "Maaf Pak, saya datang ke sini hanya ingin menjalankan amanah dari suami saya. Sebelum beliau meninggal, beliau menitipkan surat untuk Pak Sofyan." Istrinya Pak Kamal pun memberikan secarik kertas. "Surat ini silakan kamu baca, saya dengarkan saja," suruh Pak Sofyan kepada Pak Ridwan. Kalimat-kalimat yang tertulis di dalam surat itu tentang permohonan maaf karena Pak Kamal yang sudah pernah melakukan sesuatu yang buruk, dan sesuatu yang buruk itu dalam tanda kurung menyantet karena dia menginginkan jabatan sebagai kepala kantor menggantikan Pak Sofyan. Dan dengan sengaja Pak Kamal pergi ke salah satu dukun untuk menyantet Pak Sofyan agar sakit-sakitan dan berujung meninggal dunia, yang nantinya jabatan sebagai kepala kantor akan jatuh ke tangan Pak Kamal. Namun Tuhan berkehendak lain. Usahanya untuk menyantet Pak Sofyan gagal dan berimbas ke dirinya sendiri yang juga mengalami sakit-sakitan selama beberapa bulan, sampai beberapa kali dirawat di rumah sakit. Tapi karena sakitnya ini pengaruh ilmu hitam, tidak bisa disembuhkan oleh tenaga medis. Setelah mendengarkan isi surat yang dibacakan oleh Pak Ridwan, Pak Sofyan sempat tidak percaya kalau Pak Kamal yang membuat dirinya sakit-sakitan sampai berbulan-bulan. Selama puluhan tahun, Pak Kamal yang dipercaya sebagai orang kepercayaannya di kantor, ternyata dialah yang sudah membuat Pak Sofyan sakit-sakitan. Setelah 7 hari pemakaman, Pak Sofyan datang ke rumah Pak Kamal menyampaikan ke istrinya,
Kalau semua salah dan hilafnya sudah saya maafkan. Maksudnya Pak Sofyan apa? Tanya istri Pak Kamal. Loh, ibu nggak tahu? Tahu apa Pak? Apa suami saya pernah berbuat salah? Apa salah almarhum suami saya? Tanya istri Pak Kamal lagi. Tentang surat yang kemarin, kalau di dalam secari kertas putih itu, isinya kalau suami ibu itu mengakui kalau dulu saya yang pernah sakit itu karena ulah beliau. Saya dibuat sakit-sakitan itu karena Pak Kamal yang sengaja ingin membuat saya itu meninggal dengan cara saya disantet. Tapi alhamdulillah, Tuhan berkehendak lain. Saya masih diberi kesempatan hidup, dan mungkin ini karma untuk suami ibu. Dan Pak Kamal, dia harus menanggung rasa sakit seperti yang saya rasakan dulu. Saya pun teringat jelas dulu bagaimana sesak nafas, sakit perut yang seperti ditusuk-tusuk. Istrinya Pak Kamal yang mendengar itu tidak percaya kalau ternyata suaminya sendiri sampai setega itu kepada orang yang sudah membantunya, yang sudah membantu memperbaiki kehidupan perekonomiannya. Berkat Pak Sofyan juga, Pak Kamal dan keluarganya bisa hidup enak sampai sudah mampu membuat rumah, memiliki mobil, memiliki motor, bahkan bisa menyekolahkan anak-anak sampai ke jenjang kuliah. Keinginan untuk menjadi pemimpin di kantor Pak Sofyan, ternyata semua itu dilakukan dengan unsur sengaja. Pantas saja selama bertahun-tahun, setiap kali Pak Kamal meminta apapun ke Pak Sofyan ini tidak bisa menolaknya. Segala keinginannya pasti dituruti, dan ternyata di balik itu semua ada pengaruh-pengaruh gaib yang membuat Pak Sofyan terlena. Pak Kamal yang sudah tega menyantetnya, dan berakhir dirinya sendiri yang harus menanggung akibatnya. Selesailah cerita ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah atas ceritanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.